Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua dengan Allah Subhanahu wa taala dipertemukan kembali dalam acara rutinan Ihsan di Burneh dan sekitarnya. Semoga kita bisa terus istiqomah, bisa mempunyai himmah atau keinginan yang kuat untuk terus menjalin tali silaturahmi di antara kita para ikatan santri dan alumni Pondok Pesantren Darul Hikmah, sehingga bisa terus menjalin kekompakan dan komunikasi yang baik dan bisa melahirkan persatuan di antara kita semua, sehingga bisa melahirkan kekuatan dan kesempatan yang lebih baik. Salawat serta salam kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan Islam kepada kita, agama yang paling benar, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innad dina indallahil Islam, dan agama yang paling ideal bagi kita umat manusia. Karena kita sebagai manusia, kalau tidak dikendalikan oleh agama, tidak diajari agama, pada akhirnya dengan sedikit demi sedikit perilaku manusia ini akan bergeser menjadi perilaku hewan. Karena pada dasarnya manusia ini adalah al-hayawanun natik, hewan yang bisa berpikir. Ketika tidak bisa digunakan pikirannya dan dikuasai oleh hawa nafsunya, maka yang tersisa adalah hayawannya. Dan karena itulah Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan manual guide, menurunkan petunjuk bagaimana seyogianya seorang manusia bertindak dan bersikap. Dan yang menyampaikan ini adalah para Rasulullah, para Rasul-Rasul Allah yang diakhiri oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, marilah kita perbanyak membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita pantas untuk mendapatkan syafaat beliau besok di akhirat. Para rekan-rekan Ihsandi sekalian, perlu dipahami bersama bahwasanya Allah Ta'ala menurunkan manusia, memberikan anugerah kepada manusia ini dengan dua hal yang sangat penting. Yang pertama adalah akal dan pikiran. Yang kedua adalah hawa nafsu. Ini dua komponen yang hanya dimiliki oleh manusia saja. Ciptaan Allah yang lain, ada yang hanya memiliki nafsu, ialah hewan. Ada yang hanya memiliki akal pikiran, ialah malaikat. Ada yang tidak memiliki keduanya, seperti batu dan lain sebagainya. Kita manusia lengkap, diberi akal pikiran, diberi hawa nafsu, sehingga manusia ini bisa sadar, menyadari dengan sepenuhnya, sekaligus memiliki keinginan. Dengan keinginan itu kemudian manusia bisa berkembang, baik berkembang di dalam jenisnya, berkembang biak maksudnya, satu jadi dua, dua jadi tiga dan sebagainya. Juga berkembang dalam pemikirannya. Jadi tidak heran ketika Allah Ta'ala menciptakan manusia, kemudian malaikat protes, karena sebelumnya Allah Ta'ala pernah menciptakan makhluk sebelum manusia dan ternyata membuat kerusakan. Lalu Allah membuktikan kepada para malaikat bahwasanya manusia ini
makhluk Allah yang lengkap. Dan kemudian dibuktikan dengan Allah Ta'ala kemudian memberikan ilmu kepada Nabi Allah Adam yang disebut dengan ilmu asma katanya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kemudian Nabi Adam bisa mengembangkan ilmu itu, dan ketika didebatkan dengan malaikat, Nabi Adam ternyata lebih unggul. Akhirnya Allah Ta'ala memerintahkan malaikat untuk bersujud. Bersujud bukan dalam artian menyembah kepada Nabi Adam, tapi mengaku kalah dalam hal mengembangkan ilmu pengetahuan. Sujud malaikat semua kecuali iblis, karena iblis ini adalah malaikat yang paling unggul, yang asalnya berasal dari kelompok jin. Tapi perlu dipahami, jin ini bukan ras tertentu. Ini banyak orang salah paham soalnya. Disangka jin itu satu jenis begitu. Tidak seperti itu. Jin itu arti bahasanya adalah sesuatu yang ditutup. Idza jannal lailu, ketika malam menutup, meliputi gitu. Jadi jin ini bisa mengenai kepada makhluk-makhluk Allah yang memang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ditutupi, disamarkan. Makanya ada, kalau kita belajar ilmu hikmah itu, ada banyak macamnya jin. Di dalam kitab Syumusul Anwar itu malah disebutkan ada sekitar 40 macam jin, ras-rasnya jin. Malaikat ini salah satu berasal dari jin, cuma karena husu, unggul, dan Allah Ta'ala diangkat derajatnya menjadi iblis itu. Malaikat Azazil namanya. Malaikat Azazil yang disebutkan di Quran yang tidak mau sujud itu. Di Al-Quran kan ada itu, karena minal jinni, memang itu dari jin. Tapi jin dalam artian bukan jin satu jenis itu, tapi banyak jin diambil yang paling unggul, Allah Ta'ala angkat derajatnya kemudian menjadi kepalanya para malaikat. Karena itu dia kemudian memunculkan perasaan unggul, tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Yang pantas saya sujud hanya Allah Ta'ala dong. Adam tidak pantas. Tapi justru dengan begitu iblis ini ya kena kutuk, karena tidak mau sujud, tidak taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu perlu dipahami, Allah Ta'ala itu tidak memerlukan hamba yang ma'rifat. Allah Ta'ala itu memerlukan hamba yang taat. Apalah artinya ma'rifat kalau tidak bersyariat? Syariat itu tanda ketundukan. Karena syariat diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan kepada kita, inilah cara menyembah Allah, dirangkum dalam ubudiyah, diantaranya sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Makanya Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bukan illa liya'rifun, bukan untuk makrifat, tapi untuk ubud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Makanya kita ini sebagai hamba Allah, manusia, lo usah terlalu makrifat, takut sesat. Taat sajalah kepada perintah Allah. Taat. Masalah nanti kita kemudian Allah diberi mukasyafah, diberi pembuka, kemudian diberi pemahaman yang melebihi orang lain, alhamdulillah. Tapi jangan sekali-kali meninggalkan syariat. Itu yang penting. Makanya banyak sekarang itu orang-orang yang ngaku ma'rifat di TikTok itu. Ngaku sudah sampai ke hadirat Allah, sudah tidak wajib sholat, cukup sholat daim, niat ingsun, mata aji sholat daim. Ada itu di buku Babon Kejawen. Itu salah, itu salah. Pokoknya kalau kita mau melihat orang ini benar atau enggak, lihat saja dia bersyariat atau tidak, dia melakukan syarat atau tidak.
urusan situ sakti wali ini, wali itu ada walinya setan juga, ada walinya iblis begitu. Karena Allah Ta'ala karena iblis ketika diusir dari surga, dipecat dari ketuanya malaikat, iblis minta kepada Allah agar dipanjangkan umurnya sampai kiamat untuk menyesatkan umat manusia, karena iblis ingin membuktikan bahwasanya iblis itu lebih benar dari Tuhan, dari Allah Ta'ala. Iblis itu ingin membuktikan bahwa manusia itu hina, bahwa manusia itu bejat, bahwa manusia itu tidak pantas disujuti oleh malaikat. Itu misinya iblis itu. Dan itu terus berjalan sampai sekarang. Dan iblis selalu berusaha bagaimana caranya agar manusia ini kemudian terbukti tercela. Kira-kira sukses enggak misi iblis ini? Nah, inilah kenapa kita lebih sampean jadus metodus pangeran. Sampai kita membuktikan bahwasanya iblis ternyata lebih benar begitu. Maka dari itu kita harus selalu berusaha menjadi hamba Allah yang taat, sebagus, sebecek. Oh, surah bejeng kita rela bejeng, surah pasa pebanyak pasa tore pasa. Mong lo bisa sunat sewajib tok lo panapa, cuma mong bisa sunat kelako. Bejeng dan kegia mong lo bisa wajib tok lo panapa, tapi mong bisa sunat kelako. Bahkan imam-imam madhab mereka berdesa mengamalkan sholat sampai 300 rakaat setiap hari. Sehari 300 rakaat coba. Kalau lebih sampean negara sana rakaat sunat. Ya kadang wajib bayi 5 menit lo sampai semenit lemari kabeh. Dari Pak Lekorjo nyembun ke pangeran selama menit kan dan kan. Nah, terkadang kita kan lupa katanya kan. Oh, selo bisa sholat, lo bisa pasang kita ora dzikir bae. Banyak wirid, ngereng torekot saya. Male loros. Dan mong dapat ke makom ma'rifat alhamdulillah, dapat makom hakikat lebih alhamdulillah. Cuma benene ke seesare ne ke benene kah seesare ne ke taat ke pangeran ubud rabbaka hatta ya tiakal yakin kan dan sampai mate al yakin yang dalam ayat ini ke mate maksud mong lesampian lebih bisa asareat kalaban tepak ma'rifat insyaallah kalaban bekto depak tibi mangke lo bisa orang ini kepah ngarang ajar ma'rifat nih lo bisa oleh nama ma'rifat nih kepeparing dari Allah Ta'ala. Ulah menung badan TikTok, YouTube, Facebook napa palang aku ma'rifat nano orang ada gengkain neng pasar Jatinegara omong. Pangako engko tepapak bi Sunan Ria, pangako engko diangkat dadi wali, engko lalu ati abojong itu. Canggula sedeteng ge itu setan. Gola. Kecuali Kanjeng Nabi kabeh bisa tero bisa setan. Jadi mengbada pada tengah bentuk orang asurbanan, pangocak lacong, lo papa homer halal untuk heda, petar jeda kebahagia, iblis ya. Nah di situ untuk membedakan, dan ya makanya lebih terpuji, okay, orang senegu de syariat kalabon seken daripada aliran kejawen sangakoh lu ate abajeng nih makin nih kalau sakti umpaman bah bisa mau boros orang sake bisa ngeber mana makin iblis bisa ngeber malah mau ngakondo ma'rifat sepaling ma'rifat Allah Ta'ala nih ke iblis. Bayangkan tiap dutengka tiap setengka asbajeng iblis tiap setengka sujud iblis lambut
paling kenal ke pangeran iblis nih kan. Tangan kanan Gusti Allah Taala asal Azazil nih kan. Walaupun versi Kristen lain, versi Kristen ini ada dua, ada Lucifer, ada Azazil. Azazil ada Lucifer pada titik iblis nih kan. Kocak the fallen angel, malaikat yang jatuh, maksudnya malaikat yang sesat nih kan. Ini kan justru ketua malaikat paling kenal ke pangeran, paling oning dari Gusti Allah. Tapi ketika lo belum taat, buang di pangeran. Dok butuh orang makrifat, telepon Gusti Allah. Penting taat. Makanya orang ini kan mau lo sholat, dosa, tapi lo kafir. Cuma mau ngaku bojong lo wajib kafir makai bojong. Bojong duhur, tapi ngocak bojong duhur nyata lo wajib kafir nih kan. Pola langka ke pangeran. Lo hormat. Dan nih kan. Mungkin orang umpamana lo bojong atau orang ngelakuin masa, tapi ngaku kecaba susah. Nih kayak orang melanggar. Tapi lo langka ke pangeran. Makanya iblis ini kan buang dari surga ya Allah Taala, pola langka. Dan nih kan. Langka. Nek kocak derma bener karena betibi. Nah, nikah berlaku dalam semua hal, ya. Dalam semua hal nikah berlaku. Ya nikah. Jadi kadik kita umpamana dadi murid situng kiai. Mungkin lakar neng masalah murid guru nika lakar kudu teng-teng. Karena gula nika biasa gula loe peduk-meduk keman gak keman. Andi guru neng telo. Abah gula TV pas kerogep pas ke Muhammad Ali Bahrudin torekot guru saya asli maksud kimong guru sengajari gula banyak Pak ini guru gula Pak Heri Faroid gula bawa kursus dan nega cuma Pak Heri ini kan murid apa gula dan nega engki guru tetap gula tetap hormat gak guru saja dan nega cuma saya kocak Pak Kotu makan apa gula ini kan mengtar lambe ntar dah kiai Bengkalan ini kalau teman nyong kemana sekolah teman aku engkau kena guru kaki mustain kesi dogiri di kesarang telepon dukun apa engkau lain engkau lo nyong kamu sing menit tangkur lah mau deh tangkur lah saya kocak saya maksud nih oleh orang ini kadang ampolo taat ke guru nah pokok cek langka lo taat mama esoro kasang tedung lo ikelakok tapi abang ngerasa salah ngerasa dosa tetap tunduk ke guru ini yang lo ngelakon ini lebih bagus daripada alaku udah perintahnya guru tapi menghina ke guru kok pakai kebabu bitangku ngocak kok kok re pakai betul babu kok re pakai betul nah ini kelangkanya mana nah ini selalu oleh brokas kadi nikah. Makanya para alumni dan nikah segelem hadir nikah insyaallah segeng barokah dan nikah selo hadir ki bisa tetep kenging barokah penting lo ngremiaki wong kakeng alumni umpama lo hadir pah ngremiaki tapi hadir kan ngremiaki maksud ngremiaki kan wah apa kumpulan tok ini kan meremehkan nikah burung barokah king todus mah berarti dan nikah napa boleh salah lo hadir kingin dengaki begini sandi alumni kan beda sekali nikah beda lakar alumni nikah sejak lulus lo teman ke pondok dan nikah salah mau ngabri statemen selalu ngremiaki ke pondok engki akhirnya salbut kia oding salbut maki orang alim umpama sing benih dari alim becer nikah Peceri nikah, polen bi pengiran yang kena istri, broka maksudnya. Dan apa cara antara peceri? Engki tore sampian neser de orang saya kena istri pengiran. Nah, nikah. Tak ada Allah Taala, bajang bener, orang mong bagus hormatin, orang mong jahat kebaciin. Dan nikah engki dak guru tore muljaaki reng sepo tore muljaaki ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain nikah nih tabeng nikah menurut orang terakat torekot bener terakat kok jak muroko bener
Iku jam muraqabah niku bener ke ngantene tok sak muraqabah tapi teng kanane ka muraqabah Allah taala. Sampai deki Allah taala nika memperlihatkan makrifat lah. Dengan maksudnya abri laba. Dak nika. Makrifat nika ki bener polen sampean banyak wirid. Supaya orang bisa bener-bener banyak wirid. Polen Allah taala abri peparing dan nika. Nah, mangken niki sekutu tabung kula lebih sampean. Pon. Terus kocak bagus, tapi kelakoh bareng sebagus. Niat abek teh Allah taala. Lha niat polane manusia. Dan nika. Cek niat polane manusia abek teh dok lah. Mangke bi orang kocak pon niat abek teh. Insyaallah bi Allah taala oding sampean paringi nyaman. Oding sampean paringi cuntrong bahagia. Enggak bahagia ini bener-bener ngobeng. Walaupun kadang ngobeng bisa ngibe bahagia. Tapi lo bener ngobeng ngedok, banyak orang soki. Lo tenang ngoding. Si bobi neka, Andi moso neka, si bobi neka sayang. Lo tenang, abang soki, Andi mersi, Andi neka. Tapi lo seneng. Dan kadang senengan seperti kita neka. Oh marina maghrib, marina esa. Lekro cangkro bi kopian sambil lo eko kondo kapi semua nika seneng nikah saya kocak bahagia seongku kadi nikah kadi mangken pol kompol bica kanca sobung masalah dan paling saya pikirin geng mong tangkel ngode kreditan kalau bajar mong nikah ridho bisa ridho kredit kutung ridho mengajar kan dan nikah ya mong terlalu tenang ija utang kan dan nikah mong terlalu tenang nikah tapi kan nyeni keba odi ini keseni sepenting dia pangeran lo kelero dan nikah sepenting Allah taala lo kelero. Nah, karena dalam setiap kesempatan gue selalu ngajak dah para alumni benai sandi burnedo agar saya tanam aki gue nikah karena katina apa kita nikah ya budun dah Allah taala kalau bencar sebener lal caki nabeng nih kalau penting jaga syariat perkara pengeran jadi wali alhamdulillah keng cak pas ngocai pasar ngore wali jangan pecat dia pengeran malah nega rahasia pangeran kimo-kimo ke lebih sampean bi Allah taala pada pangkata wali wali ini kalau kudu sakte saya nggak kayak wali lo kudu sakte lo pasti wali ini ketika orang kedon komunikasi khusus bi Allah taala nega istilahnya tajalli kan memunculkan adatnya dalam basiroh. Neka orang wali neka ketineka. Karena lo bisa potos aja wali aja bener. Layariful wali ilal wali. Tapi bener ini kita tujuan kita nih nyempet Allah taala apa tepak. Perkara pengeran teti wali lo teti wali minimal wali murid kan neka. Kan wali juga. Neka. Nah, jadi tore moga-moga doa Allah taala pola salah situ ingin tok beda wali. Beristiti wali pola Aurat atu akhireng bareng sedaya anak-anak isan di Burneng moga-moga bi Allah taala parengen bahagia oding parengen semesken sogi sekilo arajing tuli araji sekil dan kula ngocak samat maksudnya sekilo araji malah arajing tapi selain sekilo arajing malah tuli arajing oh sekilo haji mau ke tuli haji mong sekilo bisa haji pola umroh kan nikah moga-moga sedaya takahajat bi Allah taala parengen kegempangan ben kebahagiaan dunia ben akhirat moga-moga pakenceng kalau bisa sampean dengan nyari kebahagiaan akhirat sekali tak bisa saya bisa sampai akhir moga-moga bermanfaat wabillahi taufiq wal hidayah wabirridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.